Hai hai hai, welcome back to Dapur Ngepul. Masak sendiri nikmatnya full. Jangan lupa dukung terus Dapur Ngepul ya, dengan cara tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe. Kali ini Dapur Ngepul berbagi resep ketupat colet sambal kikil. Menu ini terdiri dari ketupat lontong yang dibuat dari campuran beras merah dan beras putih. Lalu ada juga sambal coletnya, yaitu sambal kikil. Proses pembuatannya cukup mudah. Simak terus video ini ya untuk mengetahui bagaimana cara membuat ketupat colet sambal kikil. Pertama, kita buat dulu ketupatnya. Anyam daun kelapa sehingga membentuk ketupat. Kemudian, siapkan campuran beras merah dan beras putih dengan perbandingan 1:3. Isi ketupat ini dengan beras yang telah kita campur tadi dan tentunya sudah dicuci bersih ya. Cara mengisinya cukup mudah, yaitu dengan membuka bagian ketupat ini seperti ini caranya. Kemudian kita isi kira-kira 3/4 bagian dari ketupatnya. Setelah diisi dengan beras, kita bersihkan ketupatnya dari sisa-sisa beras yang menempel pada bagian luar. Kemudian tutup kembali lubang yang kita buka untuk mengisi beras ke dalam ketupat. Satu ketupat ini diisi sebanyak 3/4 bagian. Lanjutkan proses yang sama sehingga seluruh ketupatnya terisi. Agar beras tidak keluar dari ketupat saat dimasak, kita kunci lubangnya seperti ini.
Setelah semua ketupat terisi, maka tahapan selanjutnya adalah merebus ketupat ini. Siapkan panci, lalu isi dengan air secukupnya sehingga air tersebut dapat merendam ketupat secara keseluruhan. Rebus ketupat hingga matang. Proses merebus ketupat ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3-4 jam. Aduk ketupat sebentar, lalu biarkan direbus hingga seluruh ketupatnya matang. Dan jangan lupa tutup pancinya ya. Karena beras yang dipakai adalah campuran antara beras merah dan beras putih, maka air rebusan ketupat ini berubah menjadi merah. Ini berasal dari beras merah yang kita pakai tadi. Setelah kira-kira 4 jam, air rebusan sudah mulai mengering dan ketupat sudah matang. Hal ini ditandai dengan perubahan warna pada kulit ketupat yang semula berwarna hijau, sekarang berubah menjadi coklat. Kemudian, beras yang ada di dalam ketupat sudah matang, menjadi lontong dengan tekstur yang kenyal, padat namun lembut. Perebusan ketupat memakan waktu yang cukup lama agar ketupat yang telah matang ini tahan lama dan tidak mudah basi. Jika air benar-benar sudah menyusut, matikan api kompor dan kita tiriskan ketupat yang telah matang tadi.
ketupat coletnya sudah jadi. Nah, tahap berikutnya kita akan membuat sambal kikil. Simak terus video ini sampai habis ya. Untuk membuat sambal kikil, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah bumbu untuk ditumis, yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, serai, lengkuas, dan kunyit. Semua bahan-bahan ini kita blender hingga tercampur rata. Tambahkan secukupnya air agar proses memblendernya menjadi lebih mudah. Selanjutnya kita tambahkan cabai rawit sesuai selera banyaknya ke dalam bumbu yang telah kita blender tadi. Tambahkan sedikit air kembali. Lalu blender hingga cabai dan bumbu tercampur rata. Kita cek dulu ya apakah sudah halus atau belum. Jika belum halus, maka kita blender kembali. Bumbu tumis untuk sambal kikil sudah jadi. Selanjutnya kita tumis bumbu ini.
Panaskan wajan dan beri secukupnya minyak goreng. Siapkan irisan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga harum. Jika sudah tercium bau harum dari tumisan bawang ini, kita masukkan bumbu tumis. Tambahkan 3 lembar daun jeruk ke dalam tumisan. Beri secukupnya gula pasir. Kemudian tambahkan juga secukupnya garam. Lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan kikil ke dalam tumisan. Kikil ini telah melalui proses dibersihkan, kemudian dipanggang atau dibakar di atas api, lalu diiris kecil-kecil seperti ini. Nah, sebelum ditumis, kikil ini direbus terlebih dahulu. Aduk kikil dan bumbu tumis supaya tercampur rata. Tahapan selanjutnya adalah mencampurkan santan ke dalam tumisan. Santan yang dipakai adalah santan peras. Selain santan peras, dapat pula digunakan santan instan. Banyak airnya secukupnya saja ya, sehingga seluruh kikil terendam oleh air santan.
Masak sambal kikil hingga airnya mendidih. Jangan lupa tambahkan gula dan garam jika dirasa belum pas rasanya. Tambahkan 7-8 butir asam kandis ke dalam sambal. Tambahkan pula 2 batang serai yang sudah digeprek. Jika air santan sudah mulai menyusut dan mengental, kita tambahkan potongan nanas. Ini adalah potongan 1 buah nanas yang sudah dikupas kulitnya dan dibersihkan. Aduk nanas sehingga tercampur rata dengan bahan-bahan yang telah dimasak sebelumnya. Jika kuah santan sudah mulai mengering dan minyak naik ke permukaan, matikan api kompor. Sambal kikil sudah siap dihidangkan. Untuk bahan-bahan lengkapnya ada di deskripsi video ini ya. Ini dia, ketupat colet sambal kikil. Ini adalah salah satu alternatif untuk menikmati ketupat lontong, yaitu dengan dicolet ke sambal kikil. Kita coba dulu ya. Enak banget. Nah, sampai berjumpa di resep-resep berikutnya. Saya mau menikmati kikil dan nanasnya dulu. Bye-bye.